Here they were, trapped in this place of unimaginable suffering. Why? How could this be? The question weighed so heavily on me. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Tuhan Yesus kita menciptakan bumi yang bulat. Sudah sejak awal mulanya. Dan sekarang bumi sudah berputar beserta isinya berjalan dengan normal. Kemudian ada makhluk pada abad ke-7 menyatakan dia menciptakan bumi yang datar dan dihamparkan. Dia mengatakan bahwa matahari tenggelam di lumpur yang hitam. Jangan percaya, dia bukan Tuhan. Dia hanyalah makhluk hantu alias iblis alias setan alias dajjal yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dan mengaku-ngaku dia adalah Tuhan. Dan mengaku-ngaku dia minta disembah. Dia mengemis-ngemis minta disembah. Itulah hantu alias iblis alias setan alias dajjal. Dia bukan Tuhan. Dia tidak maha pencipta. Dan dia tidak maha kuasa. Dia hanya mengklaim seenak udel dia bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia tidak pernah mencipta apapun juga. Jadi jangan percaya ya, jangan percaya kepada makhluk tersebut yang adalah hantu alias iblis alias setan alias dajjal. Dia bukan pencipta. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus adalah pencipta. Dialah yang menciptakan langit bumi beserta isinya sebagai sang firman yang kemudian nuzul ke dunia menjadi manusia. Itulah Tuhan yang benar dan Tuhan yang maha kuasa. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan percaya kepada hantu alias iblis alias setan alias dajjal. Besem ha'afea ben feruah hakodes ha Elohim echad. Bismillah wal ibn wal rohul kudus ilahun wahid. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Esa. Trinitas yang Maha Kudus. Itulah iman kekristenan. Itulah dasar-dasar kekristenan fundamental. Karena Tuhan yang Esa di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan keluar dari Tritunggal. Jangan menghujat Tritunggal. Jangan sekali-kali tidak percaya kepada Tritunggal. Jika engkau menghujat Tritunggal, maka engkau menjadi bidat sesat dan mati dalam keadaan sebagai bidat sesat masuk ke dalam neraka jahanam. Karena apa? Karena hantu alias iblis alias setan alias dajjal. Dan bidat sesat tidak mengakui Tritunggal. Mereka menolak Tritunggal. Hantu alias iblis alias setan alias dajjal juga menolak dan tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka setiap hari mereka harus menghujat Tuhan Yesus Kristus. Hantu alias iblis alias setan alias dajjal juga tidak percaya bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah hantu alias iblis alias setan alias dajjal bersama pengikut dan penyembahnya. Hantu alias iblis alias setan alias dajjal juga mengatakan Yesus hanya diserupakan, tidak disalibkan. Itulah ajaran hantu alias iblis alias setan alias dajjal. Jangan dipercaya, bacalah Alkitab, karena Alkitab semua menceritakan dengan benar, dan Alkitab itulah sumber keselamatan, anugerah, kasih setia, dan damai sejahtera. Di luar daripada Alkitab bukan firman Tuhan, melainkan firman setan, wahyu setan, perkataan setan, ayat-ayat setan. Jangan dibaca. Jika engkau membaca itu, maka engkau akan menjadi setan dan akan tersesat masuk ke dalam neraka kekal. Sekali lagi bacalah Alkitab, karena Alkitab adalah terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Baca Alkitab, jangan baca ayat-ayat setan. Sekali lagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Di room saya sudah ditemani bersama saudara kita yang luar biasa, Bapak Kiai David King. Shalom. Shalom, selamat malam, Palidara. Selamat malam. Salam Suaranya satu batu. menggelegar. Salam satu batu. Haleluya. Salam satu batu. Salam satu batu. Batu adalah hantu alias iblis alias setan alias dajjal. Karena batu tidak mungkin dan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Hantu alias iblis alias setan alias dajjal tidak beranak dan tidak diperanakan. Batu alias iblis alias setan alias dajjal tidak bisa menjadi manusia. Oleh karena itu dia tidak maha kuasa. Maka itu dan batu itu hanya bisa untuk cebok. Untuk itu jangan sujud menyembah ke arah batu. Jangan sujud menyembah di hadapan batu. Jangan sujud menyembah kepada batu. Artinya, walaupun dikatakan hanya arah, omong kosong besar. Faktanya adalah menyembah batu. Jika engkau sujud menyembah ke arah batu, di hadapan batu, kepada batu, maka engkau adalah penyembah batu atau penyembah pagan berhala batu. Engkau akan mati dalam keadaan tidak karuan dan masuk ke dalam neraka kekal. Pilihlah Tuhan Yesus Kristus, karena bersama Tuhan Yesus Kristus engkau mati di dalam kekekalan dan engkau akan hidup kekal di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, salam satu batu. Ya. Oke. Mantap, haleluya. Baik. Pada malam hari ini kita mulai malam hari ini ya. Kita akan live-kan besok juga beberapa hari ini. Kita akan live-kan tentang orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah mereka di dalam kesesatan, ketika mereka di dalam kegelapan, menyembah hantu, bukan Tuhan. Dan mereka beralih kepada terang, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Live pada malam hari ini, seseorang yang mengaku bernama Muhammad Basi. Dia adalah seorang imam masjid katanya, menurut pengakuannya. Dan dia berasal dari negara nun jauh di sana, yaitu negara Jazirah Arab. Dia sebagai imam, dia yang mengajarkan agama. Kemudian dia bermimpi dan dibawa ke dalam neraka. Dan di dalam neraka dia bertemu dengan nabinya menurut pengakuannya. Jadi Muhammad Basi terima Tuhan Yesus setelah dia dibawa ke neraka dan bertemu dengan sang nabi. Apakah benar begitu? Apakah memang seperti itu? Kita akan dengarkan kesaksiannya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, dan pasti yang paling utama kita membaca Alkitab firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Silakan Pak King. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan puji dan syukur. Terima kasih atas segala kasih karunia, segala berkat, penyertaan, pertolongan, perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Hingga detik ini kami semua dalam keadaan yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami akan mulai live bersama dengan hamba-Mu Palidara. Biarlah Tuhan urapi kami semua dengan urapan yang baru. Roh Kudus menyertai kami, sehingga live kami ini boleh berlangsung dengan sempurna dari awal hingga akhir di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah semua yang disampaikan pada malam hari ini memberikan pencerahan, memberikan edukasi, pengajaran tentang kebenaran. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan ketika firman-Mu dibagikan, kuasa Roh Kudus menjamah
setiap pribadi lepas pribadi, memberikan pencerahan, menyingkapi segala yang terselubung, sehingga mata mereka, telinga mereka, hati mereka terbuka, dan mereka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, dan kami buka live ini di dalam satu nama yang maha kuasa, nama yang maha sakti, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Elohim yang ehad. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, luar biasa ya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Pak King. Baik, kita akan membaca sedikit dari firman Tuhan, ya, yaitu kita baca dari Ulangan 8 ayat 14 sampai dengan 20, di mana Alkitab, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengajarkan bangsa Israel dan mengajarkan kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, jangan menyembah, jangan mengikuti Allah lain, jangan beribadah dan jangan sujud menyembah Allah lain, apalagi sujud menyembah kepada batu. Jadi Ulangan 8 ayat 14 sampai 20 memperingatkan kita supaya kita jangan menyembah Tuhan atau makhluk Allah lain selain daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang menuzulkan firman-Nya, logosnya menjadi manusia bernama Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia di dunia. Baik, kita akan baca Ulangan 8 ayat 14 sampai dengan 20. Ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan. Di sini Allah Elohim Yahweh sudah mengingatkan Musa dan bangsa Israel pada waktu itu, pada waktu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir, ya, mereka sudah diselamatkan, mereka sudah dijaga oleh Tuhan dengan segala kemahakuasaannya, ya. Kemudian mereka menjadi tinggi hati, mereka menjadi sombong dengan apa yang mereka dapatkan dari Allah langsung. Ini juga menggambarkan kepada kita, manusia saat ini, saya, saudara, dan semuanya, kita kadang jadi tinggi hati dan sombong, sehingga melupakan Tuhan, melupakan Allah, Elohim Yahweh yang telah menolong dan menjaga kita. Kita menjadi sombong dan melupakan Allah, hanya gara-gara kita bertemu dengan seorang laki-laki, kita bertemu dengan seorang perempuan, seorang laki-laki yang gagah ganteng, perempuan yang cantik jelita. Kemudian mereka mengajak untuk meninggalkan Allah dan melupakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim itu. Yuk tinggalkan, ikut saya. Ikut agama saya, ikut ajaran saya. Kemudian kita lupa hanya gara-gara wanita atau laki-laki. Kemudian kita menjadi tinggi hati dan sombong. Ketika kita sudah diberikan berkat berlimpah. Kita sudah menjadi orang yang kaya. Kita sudah mempunyai apa saja, apa yang kita inginkan ada. Kemudian kita tinggi hati, kita sombong,
kemudian melupakan Tuhan Allah yang telah menolong kita sejak kita lahir sampai dewasa, menjaga kita dengan kasih dan karunia-Nya. Kemudian kita melupakannya. Kemudian kita juga sebagai manusia, ya, bahwa setelah kita memperoleh pangkat jabatan tinggi, kemudian kita mulai tegar tengkuk, kita menjadi sombong, kita menjadi tinggi hati, dan melupakan Allah, dan berpaling, tidak lagi mau menyembah kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketiga inilah yang membuat orang menjadi melupakan Tuhan. Sama dengan orang-orang bangsa Israel ketika dibawa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Mereka bersungut-sungut, mereka tegar tengkuk, walaupun Tuhan sudah membimbing mereka di dalam tiang awan dan tiang api, sampai mereka sampai ke tanah perjanjian, tanah leluhur mereka. Jadi jangan kita tinggi hati, kita sombong dengan apapun yang ada pada kita. Karena itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Ayat 15, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Ya, bangsa Israel sudah dibawa keluar melalui padang gurun yang dahsyat, yang mengerikan. Kemudian di situ banyak ular-ular tedung yang kalau memagut sekali digigit pasti mati dan langsung mati. Kalajengkingnya juga, kalajengking gurun itu luar biasa. Dan tanah yang gersang, tidak ada air untuk minum, untuk kehidupan, tidak ada. Kemudian Allah memberikan kasih karunia-Nya, kemudian memberkati dengan membuat air keluar dari gunung batu yang keras. Kemudian menjaga bangsa Israel dari gigitan ular tedung dan kalajengking. Melalui Musa, bangsa Israel dijaga. Tetapi apa? Kita tahu sama-sama, bangsa Israel tetap tegar tengkuk. Bahkan mereka berpaling dari Allah. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai setelah menerima 2 loh batu, 10 hukum Tuhan. Karena bangsa Israel tidak sabar menunggu. Maka ketika Musa turun melalui Harun katanya, dia membuat anak lembu emas untuk disembah. Mereka melupakan Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub yang telah menolong mereka. Mereka menyembah itu. Maka ketika Musa turun, Musa marah dan murka dan melemparkan kedua loh batu itu kepada mereka sehingga pecah. Dan Musa harus naik kembali ke Gunung Sinai untuk menerima kembali 10 hukum Tuhan yang ditulis sendiri oleh Allah melalui jari apinya. Di sini menjelaskan bahwa bangsa Israel tetap tegar tengkuk dan bahwa mereka melupakan Allah yang telah menolong kita. Dan juga Allah yang telah memberikan mereka air kehidupan. Ya, air itu sangat vital. Air itu adalah sumber kehidupan bagi manusia, terutama di padang gurun yang kering dan gersang, tidak ada air. Kalau kita ke sana, kita lihat bagaimana padang gurun itu. Ketika bangsa Israel harus berputar-putar di padang gurun itu selama 40 tahun. Dan mereka yang masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian adalah generasi
berikutnya, generasi muda bangsa Israel yang mereka tidak mengalami kesengsaraan ketika di padang gurun. Maka mereka akhirnya tegar tengkuk. Mereka berpaling dari Allah. Ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Tuhan juga begitu sayang kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya. Sehingga ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka harus makan. Dari mana mereka makan? Maka Allah menurunkan mana bagi mereka untuk dimakan setiap hari selama 40 tahun. Bayangkan, 40 tahun diberi makan dari sorga berupa mana. Tetapi tetap saja bangsa Israel bersungut-sungut menyalahkan Musa, yang otomatis menyalahkan Allah. Kenapa Musa membawa mereka keluar dari Mesir? Padahal mereka katakan, kalau di Mesir, biarlah kami mati di Mesir. Di Mesir kami enak, tidak seperti sekarang ini. Sengsara, hei Musa, kami makan mana doang yang nggak ada rasanya, nggak enak. Biar kami kembali ke Mesir, di sana kami bisa makan daging, makan buah-buahan, hidup enak walaupun diperbudak. Mereka tidak paham bahwa maksud dari Tuhan adalah agar bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya bisa menghadirkan Mesias untuk keselamatan seluruh dunia. Ya, maka itu digambarkan sebagai mana yang dari sorga. Maka Sang Firman Tuhan Yesus Kristus ketika turun ke dunia dari sorga, itulah mana dari sorga bagi kita. Bagi kita seluruh orang, seluruh manusia di dunia. Tetapi seringkali kita menolaknya. Seperti bangsa Israel, karena apa? Karena nggak enak. Mengikuti Yesus nggak enak. Percaya Yesus nggak enak. Dipersekusi, bikin gereja dilarang, diuber-uber, kalau di pekerjaan nggak naik-naik pangkat, makannya itu-itu saja. Kita selalu mengeluh dan selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih saya cuma begini, nggak enak, tawar. Kalau di luar Tuhan kita enak, kita bisa kaya raya, kita bisa naik pangkat, dapat istri, istrinya boleh lebih. Nggak enak. Itulah yang digambarkan dalam Ulangan 8 ayat 16. Ketika Allah memberi makan mana dari sorga. Artinya ketika Allah menurunkan firman-Nya ke dunia menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus. Itulah mana yang dari surga bagi kita. Tetapi kita sering menolaknya. Bahkan sering kita menghujatnya. Kita menolaknya dengan menyangkal dia. Kalau dapat cowok yang ganteng, kaya, langsung tinggalkan Tuhan Yesus. Biarlah sama aja agama. Yang penting tujuannya ke Tuhan. Biar aja, kan yang beda cuma ritualnya. Salah. Di luar daripada Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak akan selamat. Walaupun engkau jungkir balik, nyungsep ke sana, nyungsep kemari. Pakai hartamu, ketampananmu, kecantikanmu, tidak akan kau bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau tidak melalui Yesus. Jika tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak memberi diri dibaptis. Jangan harap engkau masuk
ke dalam surga. Tempat adalah di neraka. Walaupun di dunia sudah enak-enakan, ya, punya semuanya, istri, suami, istri cantik, suami ganteng, uang banyak, bisa kemana-mana. Nanti gampang, soal mati belakangan, ya, nanti juga masuk surga. Apalagi uang banyak, kasih sana, kasih sini, kasih sana, kasih sini. Oh, saya pasti jadi orang baik. Pasti Tuhan akan melihat saya. Itu menurut Anda. Tuhan tidak mengenal engkau. Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau menyangkal aku di depan orang, aku pun akan menyangkal engkau di depan Bapa. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Jika engkau melepas Tuhan Yesus di dunia, maka namamu terlepas dari sorga, jatuh ke dalam neraka. Itulah yang dimaksud dengan Tuhan memberikan makan mana kepada bangsa Israel. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tuh, betul. Jangan tinggi hati. Jangan mengatakan, ini karena saya, usaha saya mati-matian banting tulang. Ya, saya kerja, saya begini, saya begono, makanya saya kaya, saya bisa beli pesawat, saya bisa beli mobil apapun, istri saya cantik, anak saya sekolah di luar, semua terpenuhi. Itu karena kekuatan saya, karena kekuasaan saya. Tuhan, siapa Tuhan? Nanti dulu. Maka Tuhan dikesampingkan, bahkan berpaling daripada Tuhan Yesus Kristus. Allah itu sendiri yang telah menjaga kita. Dan Tuhan menjaga keluar masuknya kita. Ketika kita keluar dari rahim ibu, semenjak di kandungan, kita sudah dipilih dan kita sudah dijaga Tuhan. Sehingga kita lahir, kemudian dewasa, tua, sampai kembali kepada Bapa di surga. Kita dijaga dan diberikan berkat apa yang kita minta. Jadi jangan tinggi hati. Jangan merasa semua itu hasil kekuatanmu, semua hasil dari kekuasaanmu. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ya, ingat kepada Tuhan, kepada Allah, pada Elohim Yahweh, sebab Dia yang memberikan engkau kekuatan, yang memberikan engkau kekayaan. Supaya apa? Supaya Tuhan meneguhkan perjanjian yang telah diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Siapa? Nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Itu diteguhkan. Kita sebagai keturunan Abraham secara rohani, kita pun diberikan kekuatan, berkat, kekayaan. Jadi jangan lupa. Ingat kepada Tuhan, kepada Allahmu, Elohim, Yahweh, yang sudah berfirman seperti ini, dan yang sudah menurunkan firman-Nya menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus kita, untuk melepaskan kita dari jerat dosa iblis, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka dibawa oleh iblis, tetapi kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal, dibawa dan bersama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi jangan lupa,
Ya, jangan lupa kepada Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikut Allah lain. Sekali lagi. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, Elohim, YHWH Elohimmu, dan mengikuti Allah lain yang bentuknya batu, kayu, hantu belau, yang tidak punya kemahakuasaan, yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa juga menjadi manusia. Jangan engkau ikuti, jangan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Wih, ngeri. Tuhan sudah mengatakan, kamu pasti binasa. Di mana? Neraka, Jahanam atau Gehinom di dalam bahasa Ibrani. Di Arab jadi Jahanam. Bahasa Arab. Bahasa Ibraninya Gehinom. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan YHWH Elohimu dan mengikuti Allah lain, sujud menyembah kepada Allah lain, Allah yang batu, Allah yang kayu, Allah yang hantu, Allah yang tidak jelas, Allah yang omong kosong, yang tidak pernah mampu menunjukkan jati dirinya, yang tidak pernah mampu menunjukkan kemahakuasaannya, dan beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, engkau pasti binasa. Maka itu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang mampu menunjukkan kasih-Nya, yang mampu menunjukkan bahwa Dia ada, yang mampu firman-Nya menjadi manusia, yang mampu memberikan damai sejahtera, kasih karunia dan anugerah kepada orang percaya yang percaya kepada Dia, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyiapkan tempat di surga bagi kita, saya dan saudara sekalian yang ada menyaksikan. Jangan, sekali lagi, jangan sujud mengikuti Allah lain, jangan sujud kepada Allah lain, apalagi kalau dia selalu mengemis-ngemis minta disembah. Dia bukan Allah. Percayalah, dia bukan Allah. Hantu, dia bukan Tuhan. Hantu alias iblis, alias setan, alias dajjal yang tidak patut disembah. Sembahlah Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Ayat 20 atau terakhir. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Weh, ngeri coy. Ya, pasti kamu binasa. Seperti bangsa-bangsa, seperti orang-orang yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Engkau sudah melihat orang-orang yang menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu, binasa secara tidak karuan. Karena apa? Karena menyembah yang bukan Tuhan. Pasti kamu pun akan binasa. Sebab kamu menyembah bukan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang maha kuasa. Maka engkau tidak mau mendengarkan Tuhan Allahmu, engkau pasti binasa. Ngek. Ngek, selesai, masuk ke dalam neraka. Berteriak-teriak di situ pun tidak ada gunanya. Terlambat sudah, terlambat, terlambat. Udah dipanggang di dalam api kayak hotdog. Jadi
Sembahlah Tuhan Allahmu yang sudah memberikan engkau kasih setia, damai sejahtera, anugerah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang hidup. Jangan menyembah batu, jangan menyembah Allah lain yang Allah omong kosong, yang tidak punya kemahakuasaan, yang tidak mampu menjadi manusia. Seperti Tuhan kita yang luar biasa, Bapa di sorga, dan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu kita sudah mendengarkan dan membaca firman Tuhan dari Ulangan 8, ya, ayat ke-14 sampai ke-20. Kiranya firman Tuhan yang kita baca ini jatuh di tanah yang subur dan tersimpan di dalam hati kita, dan kita jalankan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pasti engkau akan menerima kehidupan kekal di sorga bersama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Pak King, ada yang mau ditambahkan? Hambanya Ya, silakan. baik. Ya. Terima Amin. kasih Pak Lidara. Ya, Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang mengetahui dengan pasti hari kematiannya dan hari kebangkitannya. Di dalam Injil, kita melihat bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang penuh tentang rencana keselamatan Allah, termasuk kapan dan bagaimana Yesus akan mati dan bangkit. Saudara, di dunia ini, sehebat apapun orang itu, nabi besar manapun yang pernah dicatat di dalam Alkitab kita, atau di kitab-kitab Konoha lainnya, tidak pernah ada satu nabi yang mengetahui hari kematiannya dan hari kebangkitannya, kecuali satu, Yesus Kristus, karena dia turun dari surga. Dia adalah firman Allah, dia adalah logos Allah, dia adalah pikirannya Allah yang diutus turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia untuk datang menggenapi hukum Taurat. Karena tidak ada satu manusia yang mampu menggenapi hukum Taurat kecuali Yesus. Yang kedua, dia diutus turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman kekal api neraka, kebinasaan kekal di dalam api neraka. Yesus menyatakan pengetahuannya tentang kematian dan kebangkitannya. Yesus sendiri menyatakan secara jelas dalam beberapa ayat bahwa Yesus tahu kapan dan bagaimana kematiannya akan terjadi. Misalnya dalam Injil Matius 16 ayat 21. Yesus mengungkapkan kepada para muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menderita banyak hal dari pemimpin agama, dibunuh, dan pada hari ketiga bangkit. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya tahu tentang kematiannya, tetapi juga rencana kebangkitannya yang luar biasa. Matius 16 ayat 21. Mulai saat itu Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan dibunuh, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Yesus tahu waktu yang tepat, hari kematiannya. Dalam Injil Yohanes 7 ayat 30, kita membaca bahwa orang-orang berusaha menangkap Yesus, tetapi mereka tidak bisa karena waktunya belum tiba. Yesus menunjukkan bahwa hidupnya ada dalam kendali Allah Bapa, dan tidak ada satupun yang dapat mengambilnya dari dunia ini sebelum waktunya.
Yesus dengan penuh kesadaran melangkah menuju penderitaannya. Karena itu adalah bagian dari rencana keselamatan yang telah ditentukan oleh Allah Bapa. Yohanes 7 ayat 30, mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menangkapnya karena waktunya belum tiba. Yesus mengungkapkan pengorbanannya untuk manusia. Dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, Yesus mengungkapkan bahwa ia memiliki kuasa untuk memberikan hidupnya dan untuk mengambilnya kembali, yang menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah pilihan sadar, bukan sebuah kecelakaan atau takdir yang tidak dapat diubah. Tidak ada seorang pun yang mampu mengambil nyawa Yesus. Karena itu di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, "Bapa mengasihi aku," kata Yesus, "karena aku memberikan hidupku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku mempunyai kuasa untuk memberikannya, dan aku mempunyai kuasa untuk mengambilnya kembali. Perintah ini telah aku terima dari Bapakku." Wow, haleluya saudara. Jadi tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Kalau orang berkata buktinya Yesus mati di salib, itu kemanusiaannya bro. Kemanusiaan yang 100% dapat dibunuh. Tetapi keilahiannya tidak bisa dibunuh. Hari kebangkitannya yang pasti. Selain mengetahui hari kematiannya, Yesus juga memberitahukan bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya. Dalam Injil Matius 16 ayat 21 dan banyak bagian lain di dalam Alkitab kita, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa kebangkitannya bukan hanya sebuah pengharapan, tetapi suatu kenyataan yang sudah ditentukan. Markus 8 ayat 31, kemudian Yesus mengajar mereka bahwa anak manusia harus menderita banyak hal dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan dibunuh dan setelah 3 hari bangkit. Coba saudara renungkan, ada nggak seorang manusia yang bisa mengetahui hari kematiannya dan hari kebangkitannya? Saudara, kalau itu terjadi di kampung saudara, orang akan menyembah orang itu. Dikatakan ini orang sakti luar biasa. Dia bisa tahu hari kematian dan dia bisa tahu hari kebangkitan, dan orang berbondong-bondong mengikuti dia. Apalagi Yesus yang adalah Tuhan. Dia adalah firman Allah, dia adalah kalamullah. Dia adalah logos pikirannya Allah yang telah diutus sesuai Yesaya 55 ayat 11. Firmanku yang kuutus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan segala sesuatu dan membawa hasilnya kembali. Oh, haleluya saudara. Pernyataan unik tentang pengetahuannya. Kebangkitan Yesus pada hari ketiga setelah kematiannya bukanlah sesuatu yang dapat dipahami atau diketahui oleh manusia biasa. Hanya Dia yang sebagai anak Elohim mengetahui dengan pasti kapan hal itu akan terjadi. Pengetahuan ini menegaskan otoritasnya sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang datang untuk menebus manusia yang berdosa. Kesimpulan dari saya, Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang mengetahui dengan pasti hari kematian dan kebangkitannya. Nabi-nabi manapun di dunia ini yang pernah dicatat di dalam Alkitab atau di kitab manapun, di kitab Konoha, tidak pernah ada satu nabi yang pernah mengetahui hari kematiannya dan hari kebangkitannya kecuali Yesus Kristus. Pengetahuannya ini bukan hanya menunjukkan keilahiannya sebagai anak Allah, tetapi juga memberi kita pengharapan akan keselamatan yang penuh melalui kematian dan kebangkitannya. Dalam pengorbanannya di kayu salib, Yesus menjalani rencana keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan.
dan kebangkitannya menjadi bukti kemenangannya atas dosa dan kematian. Jadi saudara, firman Allah yang diutus turun ke dunia itu, nama kemanusiaannya adalah Yesus. Ya, nama kemanusiaannya Yesus. Aslinya dia adalah firman Allah. Saudara akan bertanya, di mana ayatnya kalau Yesus adalah firman Allah? Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 19 atau bab 19 ayat 13. Ini Yesus berkata, dan ia, Yesus, memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Jadi Yesus adalah firman Allah. Di mana Musa, Daud, atau Abraham, Nuh menyembah Yesus, Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah Logos. Yesus adalah Kalamullah. Karena itu kitab Kejadian 1 ayat 2 berkata, Roh Allah melayang-layang melingkupi seluruh alam semesta ini. Betapa maha besarnya Tuhan kita, sehingga melampaui segala ciptaannya. Kalau orang bertanya, kalau begitu Roh Kudus siapa namanya? Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Ya, jadi saudara, jangan mau dipelintir. Jangan mau dibohongi oleh sinandar bimoli bibir monyong 5 senti yang memutarbalikkan firman Allah. Mereka yang menista Alkitab, mereka yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, mereka adalah antikristus. Jangan dengar mereka. Dengarlah firman Allah. Dengarlah apa yang dikatakan Alkitab yang sudah dicatat ribuan tahun yang lalu. Luar biasa saudara, Alkitab kita mempunyai ayat yaitu 31.102 ayat dan mempunyai 1.189 bab. Haleluya. Berapa kali lipat dari ayat Al-Quran saudara? 5 kali lipat. Tentu informasinya lebih banyak. Ya, banyak yang bisa Anda pelajari di dalam Alkitab karena ayat-ayatnya ada sekitar 31.102 ayat. Demikian dari saya Pak Lidara, Tuhan memberkati. Lanjut Pak Lidara, jangan di-mute. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa. Ya, sebelum kita masuk ke dalam topik, saya mau berterima kasih dulu kepada Nawamica, super stikernya, haleluya, dan LNC, super stikernya, luar biasa. Terima kasih ya berbagi berkat melalui super stikernya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dengarkan kesaksiannya. Apakah benar kesaksian tersebut? Today's experience was sent to us by a brother who was once a Muslim, an imam for that matter, but he encountered Jesus and is now a transformed believer. Kindly stay to the end to fully understand his experience. My name is Joseph Bashi, formerly known as Muhammad Bashi. Growing up, I followed the teachings of Islam with a fervor that was ingrained in me from the beginning. My life revolved around the 5 daily prayers, reciting the Quran, and fasting during Ramadan. It was a life of discipline, and I took pride in being faithful to my religion. When I was sent to a mixed religion boarding school with my best friend, Kareem, I felt a mix of excitement and anxiety. I knew we would face new challenges, especially being in an environment where Christians and Muslims studied side by side. Yet, our faith remained unwavering. Every morning before the sun rose, Kareem and I would wake up for Far, the dawn prayer. No matter what was happening around us, whether exams were looming or other students were busy with activities, we kept to our prayer times with military precision. By midday, we gathered with other Muslim students for Dur, and it was the same for the other prayers throughout the day. Our commitment was noticed. Teachers and students alike would remark on how disciplined we were in following the tenets of Islam,
and we became known for our dedication. But after graduation, life changed. Kareem and I parted ways, each following our own paths. I didn't know it then, but I would never see him again. The bond we shared was strong, and saying goodbye was harder than I expected. But we had our dreams and futures to chase. He went one way and I went another. Though we lost contact, I stayed committed to the values we had shared. The solitude that came with losing touch with my closest friend only deepened my personal relationship with Allah. As I entered higher education, I poured myself into my studies, always keeping my Islamic faith at the center of my life. University life opened new doors, both academically and spiritually. I became known not just for my academic performance, but also for my leadership within the Muslim Student Society. My commitment to Islam was recognized with several awards for leadership and service. It was a time of personal growth. I led prayer groups, organized community outreach, and continued to study the Quran deeply. I felt that I was on a divine path, guided by Allah's hand. My devotion didn't go unnoticed. By the time I graduated, I had received multiple recognitions for my dedication and was even approached by several local mosques for leadership roles. Upon completing my studies, I was given the great honor of becoming the imam of a mosque in our city. Leading the congregation every day, guiding people in prayer, and providing counsel became my life's work. The sense of responsibility was immense, but it filled me with purpose. I was living the life I had always imagined, a life dedicated to serving Allah and my community. It was during this time as an imam that I stumbled upon a comment in a social media discussion that would change everything. A man named Julius Moses had posted something about Jesus being the Son of God, a statement that challenged everything I believed. I couldn't let it go unaddressed, so I responded, arguing that Jesus was a prophet, nothing more, as the Quran teaches. What began as a simple online comment turned into a full-blown conversation. Julius and I went back and forth, debating the nature of Jesus. He quoted the Bible, I quoted the Quran. Neither of us was willing to back down. The discussion eventually moved to private messages, where the debate became more intense. I was certain of my belief Jesus was a prophet. Julius was equally sure of his stance. Jesus was the Son of God. Despite our lengthy conversations, we couldn't convince each other. We eventually agreed to disagree, each holding on to our own faith. After days of exchanging arguments and evidence, we finally stopped. It wasn't a heated end, but more of an unspoken agreement that neither of us was going to change the other's mind. We parted ways and I moved on, or so I thought. That night, something strange happened. I had gone to bed after evening prayers, as I always did, with no thoughts of what was about to come. Suddenly, I found myself floating, weightless, and completely conscious. It wasn't a dream. It felt too real for that. I wasn't having a heart attack. There had been no accident. Yet here I was outside of my body. In a split second, I found myself standing on a narrow path. The air was thick, and there was an overwhelming sense of dread. Ahead of me, a large gate loomed, with the word hell inscribed in bold letters. My heart raced. Before I could even think of turning back, I heard agonizing screams coming from the other side. They were cries of suffering that I had never heard before, not even in the most graphic descriptions of hell. An angel appeared beside me, radiant and full of light. He introduced himself as my guide. I felt an immense sense of awe and fear. Without speaking, he led me toward the gate. It opened on its own, and the sight inside was terrifying. A river of molten lava stretched out before me, and floating on it were mosques, familiar structures that I had always seen as places of worship. But inside these mosques were people, burning and writhing in torment. The flames consumed them, and yet they were not consumed. Their pain was unimaginable. They were crying out to Muhammad, begging for mercy, but no help came. Demons, brutal and merciless, tormented them without end. The screams echoed in my ears. The angel led me into one of the mosques, and immediately I was struck by the overwhelming heat and the smell of burning flesh. The sight before me was unlike anything I could have imagined, more brutal than the horrors I had seen outside. Inside the mosque, the souls were in chains,
bound tightly, their faces twisted in agony. Their skin seemed to melt off their bodies, dripping like wax from a candle, only to regenerate and burn again, over and over in an endless cycle of pain. I watched as one man was submerged into a pool of molten lava that bubbled and hissed as it consumed him. He would sink below the surface, screaming, his mouth gaping open as if to cry for help, but no sound came out. Just as he seemed to disappear into the lava, he would rise again, whole yet screaming as his flesh melted once more. It was a torture that offered no relief, no death, no end, just a continual cycle of drowning and burning. I turned to another corner of the mosque where a group of people, both men and women, their arms and legs bent at impossible angles, as though their bones had been shattered and reformed in the most painful ways imaginable. Just when their bodies appeared to reach their limit, the limbs would snap back into place, only to be violently twisted again. Their cries were guttural. Yes, you're good at your job, but your processes, though... With Monday.com, things can be different. And here's how. First, you can easily create a workflow for your team to stay aligned and work together smoothly. Congrats, you're all on the same page. Now, let's save some time. You and your team can automate repetitive actions and even entire workflows. For example, when a task changes to done, create a request for the next stakeholder and notify them about it. Check it out. Done. It's creating a new request and... Full of terror, but the demons tormenting them showed no mercy. They moved like shadows, silent yet full of malice, their dark, featureless forms carrying out the torment with mechanical precision. There was no escape for anyone. Every time the tortured souls would seem to lose consciousness, the pain would intensify, dragging them back into awareness. One woman, her face covered in blisters, reached out toward me, her eyes wide with desperation. She called out for Muhammad, but there was no answer. No prophet came, no savior arrived. One man, his hands and feet nailed to a fiery wall, was being dragged down into the molten ground by a chain wrapped around his neck. As his body was pulled, his flesh ripped apart, exposing bones that were immediately scorched by the fire. Yet, even in this unbearable agony, he couldn't die. His body reformed, only for the torment to begin again. His lips moved in prayer, though no words seemed to escape his mouth. His eyes searched desperately for salvation, but none came. This wasn't a nightmare or an illusion. It was real, and the souls trapped here were enduring something far beyond what I could comprehend. As I stood in the midst of this unbearable torment, my mind raced, trying to make sense of it all. My heart pounded in my chest, my thoughts swirling in confusion. These people, they were like me. I could see it in their faces, their desperate prayers, their outstretched hands. They had lived the same life I had. They had prayed 5 times a day, fasted during Ramadan, given generously to charity. They had followed the teachings of Islam faithfully, yet here they were, trapped in this place of unimaginable suffering. Why? How could this be? The question weighed so heavily on me, I felt as though it was suffocating me. Every time I looked at the faces of the tormented, I could see myself. What had they done wrong? What had I missed? My mind flashed back to my own life. My years of dedication, the countless hours spent in prayer, leading others in worship, the sacrifices I made to follow the path of Islam. Was it all in vain? I didn't need to ask the question aloud. The angel, who had been silent beside me, turned and looked at me with eyes that seemed to pierce through my soul. His face was radiant, his presence calm but filled with authority. He had seen my turmoil and confusion before I could voice it. With a gentle but firm tone, he spoke words that shook me to my core. Salvation cannot be earned. It is not through deeds, but through Jesus Christ. Without him, no one can escape this place,
I had spent my entire life believing that my good deeds, my prayers, fasting, almsgiving, were enough to save me, to secure my place in paradise. But now, here in this place of torment, that belief crumbled. I could see the evidence all around me. The souls in torment had lived righteous lives by human standards, yet their deeds had not saved them from this eternal nightmare. My mind reeled with the implications. Could it be true? Could everything I had been taught, everything I had believed, be missing the one essential truth? They had followed the same path I had been walking, believing that their devotion to Allah would be enough. But it hadn't been. He let me know that Jesus Christ is the only way. Without Him, there is no escape from this place. No amount of good works can bridge the gap. Only His sacrifice on the cross can. The angel explained that this fate wasn't just for Muslims, but for all who died without accepting Christ. Whether Muslim, Buddhist, or any other religion. Hell was the destiny for those who did not accept Jesus as their savior, no matter how many good deeds they had done. The souls kept crying out, but Muhammad never appeared. Then, just as suddenly, the scene shifted. I found myself in a place of immense peace and beauty. The colors were unlike anything I had ever seen. The people there glowed with joy, and their faces radiated happiness. I knew instinctively that I was in heaven. The angel explained, "This is the place for those who have accepted Jesus Christ. They will live here forever, in joy and peace." From afar, I could see a city, its buildings made of gold, shining in the light. There was no pain here, no suffering, only eternal happiness. I woke up abruptly, drenched in sweat. My heart pounded in my chest, and I could hardly breathe. The vision had been too real to dismiss as a mere dream. I sat on the edge of my bed, shaking, trying to process what I had just experienced. It was clear to me that something profound had just happened. Since that night, I felt a deep conviction. What I saw wasn't just a dream, it was a message, a warning. I now know that true salvation comes only through Jesus Christ, and I feel compelled to share this truth with others. Just the way I am now a repentant soul, I have faced many persecution which keeps me stronger every day. We cannot rely on our deeds alone. There is an urgency, a call to be faithful to Christ, for the time to choose is now. All right, friends, this brings us to end of today's experience. Kindly like and share this video with your friends and families. Iya, itu ya kesaksian dari Yosef Basi yang awalnya bernama Muhammad Basi. Bagaimana dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus secara heran. Bagaimana dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Silakan Pak King, tanggapannya. Ya, kalau seseorang itu diperlihatkan surga atau neraka ya, itu berarti orang itu dipilih Tuhan dan Tuhan punya rencana untuk memakai orang itu memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Dan apa yang diperlihatkan itu memang mungkin bagi sebagian orang tidak percaya. Tetapi bagi kami orang yang percaya kepada Tuhan, neraka itu bukan ilusi. Neraka itu bukan satu cerita dongeng, tapi memang neraka itu ada dan neraka itu Tuhan ciptakan hanya untuk iblis, jin, setan, dan seluruh begundal-begundalnya, termasuk nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, para penyesat yang memutarbalikkan firman Tuhan. Mereka yang adalah antikristus akan dibuang ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itulah kematian yang kedua, kata Alkitab. Jadi Tuhan memperlihatkan neraka atau surga kepada seseorang itu sesuatu yang menurut saya itu sangat luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, jangan main-main dengan hidup ini. Karena hidup ini terlalu singkat. Umur kita, kata firman Tuhan, 70 sampai 80 tahun. Kalau kuat,
Selebihnya adalah penderitaan. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya loh. Ya, firman Tuhan yang bilang bahwa umur manusia 70 atau 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Ada seorang nenek, umurnya sudah 105 tahun. Ya, dia punya cucu cicitnya sudah banyak banget, saudara. Ketika dia berulang tahun, anak-anaknya semua, cucu cicitnya sudah gede-gede bilang, nenek mau apa? Minta apa? Ya, nenek ini bilang, mau minta mati. Loh, kenapa? Ya, teman-temannya semua sudah pada mati. Tinggal dia. Umurnya 105 tahun, saudara. Ya, udah capek. Udah bosan hidup ini katanya. Bayangkan, saudara. Orang dikasih umur panjang sampai 105, malah nggak betah. Pengen pulang. Pengen ketemu Tuhan Yesus. Jadi, saudara, waktu ini berlalu begitu cepat. Terburu-buru katanya. Ya, saudara lihat, belum lama kita merayakan yang namanya hari tahun baru, malam tahun baru. Sebentar lagi nih, 1 bulan lagi, 1 bulan lebih sedikit, kita sudah merayakan lagi malam tahun baru. Umur berganti, umur bertambah. Jadi umur bertambah berarti masa hidup kita berkurang. Ya, masa hidup kita berkurang. Nah, apakah kita sudah siap? Jangan bilang tunggu saya mati dulu, bro. Kita uji kebenaran Alkitab. Nanti kalau mati kita lihat Tuhan mana yang datang. Nah, lu ketinggalan kereta. Ya. Jadi, selagi masih hidup di dunia ini, engkau diberikan pilihan. Karena Tuhan yang benar hanya ada satu. Tidak ada dua. Jadi kalau ada orang masih berkata Tuhan ada 3, itu orang goblok. Orang yang tidak pernah baca Alkitab. Karena iblis di dalam Alkitab kita juga berkata Allah itu Esa. Jadi orang yang mengatakan Allah itu 3, berarti orang itu lebih goblok dari iblis. Karena Alkitab bilang, iblis tahu Tuhan itu satu. Tuhan itu ehad. Iblis baca firman Tuhan, saudara. Saudara pikir iblis itu tidak tahu firman, dia tahu firman Tuhan. Dia lebih tahu dari Anda dan saya. Karena hidup dia lebih lama dari saudara dan saya. Sebelum ada alam semesta ini, Tuhan sudah menciptakan iblis, sudah menciptakan malaikat terlebih dahulu. Dan malaikat yang melawan Tuhan, itulah yang dibuang ke angkasa menjadi iblis. Jadi iblisnya itu umurnya sudah lama sekali di dunia ini, saudara. Saudara jangan coba-coba. Tanpa kuasa Yesus, Anda tidak akan menang. Makanya Yesus turun ke dalam kerajaan maut ketika dia mati 3 hari. Dia turun dalam kerajaan maut dan dia meremukkan kepala iblis, menghancurkan kuasanya. Dan merebut kunci alam maut. Jadi saudara mau ke sorga, percaya Yesus. Karena dia yang pegang kunci alam maut. Ya, dia bisa masukkan Anda ke neraka, dia juga bisa keluarkan Anda dari sana. Karena dia pegang kuncinya. Ya. Jadi kalau Anda menghina dia, tunggu tanggal main. Silakan kau hina, tunggu tanggal main. Sudah selesai, firman Tuhan tidak pernah meleset. Tidak pernah meleset, saudara. Anda lihat tadi kesaksian hidup seseorang yang tidak mungkin secara akal sehat kita, secara logika. Dia bisa percaya Yesus. Mustahil. Tetapi dia bisa percaya Yesus karena Tuhan membawa dia melihat alam maut. Supaya kita di tahun 2024 ini menyaksikan kesaksian hidupnya. Terserah Anda mau percaya, Anda tidak mau percaya. Saya tahu persis kata Alkitab, neraka itu ada. Dan surga itu juga ada. Pilihan di tanganmu. Kau mau ke surga apa neraka? Kalau kau mau ke surga, passwordnya Yesus. Sebut nama Yesus, percaya Yesus, lakukan perintah-perintahnya. Ya, segala yang dia perintahkan, lakukan semua itu. Maka Anda pasti ke neraka, pasti ke surga. Tapi kalau Anda melawan Tuhan Yesus, Anda menghina dia, Anda memaki-maki dia, bahkan Anda berikan cerita-cerita gosip tentang Yesus, bahkan rasul-rasulnya, tunggu bagiannya. Bukan saya yang ngomong, tapi Alkitab. Nah, makanya saudara baca Alkitab itu jangan main comot ayat.
Seperti yang dilakukan oleh para begundal-begundal calon neraka itu. Ketika mereka baca Alkitab, mereka comot ayat. Lalu mereka tafsir seenak udelnya mereka. Yaitu keliru. Alkitab itu runut. Kalau baca itu runut dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Ya, ada puluhan ribu ayat. Baca saudara dengan baik dan benar. Teliti kata per kata. Maka Anda akan menemukan kebenaran. Karena Tuhan yang benar hanya ada satu. Nggak ada Tuhan 3, 4, 5, atau 10 Tuhan. Nggak ada. Tuhan yang benar hanya ada satu. Yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Hanya ada satu. Yaitu Allah Israel. Namanya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di luar itu Allah palsu. Tuhan palsu. Ilah palsu. Jangan percaya. Jangan ketipu. Baca Alkitab ini. Karena Alkitab ini diberikan untuk saudara dan saya. Kalau Anda tidak mau baca, itu dari... Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.